Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Direksi. Kami dari tim konsultan akan mempresentasikan Strategic Managerial Accounting Report untuk PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau perusahaan sari roti. Pada kesempatan ini, kami tidak hanya akan membahas bagaimana biaya dihitung, tetapi bagaimana informasi biaya tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis perusahaan. Presentasi kali ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu bagaimana meningkatkan akurasi biaya, bagaimana mengendalikan kinerja, dan bagaimana memanfaatkan digitalisasi untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan relevan bagi manajemen. Berdasarkan analisis kami, terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian. Pertama, adanya potensi distorsi biaya. Dalam perusahaan dengan banyak produk, tiap produk tidak selalu menggunakan aktivitas overhead dalam jumlah yang sama. Jika overhead dibebankan secara terlalu sederhana, biaya produk dapat terlihat lebih tinggi atau lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Yang kedua, solusi yang kami tawarkan adalah penerapan Activity Based Costing atau ABC, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi Activity Based Customer Costing. Yang ketiga, informasi tersebut harus dihubungkan dengan pengendalian kinerja melalui balance scorecard. Jadi, tujuan kami bukan sekedar menghasilkan angka biaya, tetapi mengubah informasi biaya menjadi dasar keputusan manajemen. Sari Roti merupakan perusahaan manufaktur dengan beragam produk roti dan kue. Karakteristik multiproduk tersebut menyebabkan setiap produk dapat mengonsumsi aktivitas seperti setup mesin, penggunaan mesin, inspeksi, dan aktivitas pendukung lainnya dalam tingkat yang berbeda. Karena itu, menurut analisis kami, perusahaan membutuhkan sistem costing yang mampu menghubungkan biaya dengan aktivitas atau cost driver yang benar. Perlu kami sampaikan bahwa angka ABC yang digunakan dalam analisis karena merupakan data simulasi, karena data internal perusahaan secara rinci tidak tersedia untuk publik. Dengan diagnosis tersebut, kami kemudian masuk pada solusi pertama, yaitu activity-based costing. Bapak dan Ibu Direksi, berdasarkan simulasi activity-based costing, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan metode pembebanan tradisional. Pada sari roti tawar, biaya berdasarkan metode tradisional adalah sekitar Rp10.086 per unit, sedangkan berdasarkan ABC menjadi Rp8.529 per unit. Artinya, terdapat overcosting sekitar Rp1.557 per unit pada metode tradisional. Sebaliknya, pada sari roti manis coklat, biaya tradisional sekitar Rp12.586 per unit. Sedangkan berdasarkan ABC menjadi Rp16.479 per unit. Artinya terjadi undercosting sekitar Rp3.893 per unit. Temuan ini penting bagi manajemen karena jika biaya produk tidak akurat, maka keputusan mengenai harga jual, profitabilitas produk, dan bauran produk juga berpotensi kurang tepat. Oleh karena itu, rekomendasi kami adalah menggunakan ABC sebagai salah satu dasar evaluasi biaya dan profitabilitas produk. Selain produk costing, kami juga melakukan analisis keputusan make or buy. Dalam simulasi, apabila perusahaan memproduksi sendiri, biaya yang relevan mencapai Rp850 juta untuk 10.000 unit. Sementara itu, apabila perusahaan membeli dari pihak ketiga, biaya yang relevan adalah Rp820 juta. Dengan demikian, alternatif buy memberikan potensi penghematan sebesar Rp30 juta per tahun. Namun, kami tidak merekomendasikan keputusan hanya berdasarkan angka tersebut. Manajemen juga perlu mempertimbangkan kualitas produk, kapasitas produksi, ketepatan waktu pemasok, serta risiko ketergantungan terhadap vendor. Jadi, prinsip kami adalah biaya relevan menjadi dasar utama, tetapi keputusan strategis tetap harus mempertimbangkan faktor operasional dan risiko. Selanjutnya,
Kami melihat biaya dari perspektif Environmental Management Accounting atau EMA. Dalam simulasi yang kami gunakan, total biaya lingkungan mencapai 250 juta rupiah per tahun. Komponen terbesar berasal dari biaya energi, yaitu sekitar 48% atau 120 juta. Temuan ini menunjukkan bahwa biaya lingkungan sebenarnya juga dapat menjadi sumber informasi untuk meningkatkan efisiensi. Karena itu, kami merekomendasikan agar perusahaan tidak hanya melihat biaya lingkungan sebagai biaya kepatuhan, tetapi juga sebagai bagian dari cost management. Contoh indikator yang dapat digunakan adalah konsumsi energi per unit produksi dan biaya lingkungan per unit produksi. Dengan demikian, upaya pengurangan dampak lingkungan juga dapat diarahkan untuk menghasilkan efisiensi biaya. Untuk memastikan rekomendasi tersebut dapat dikendalikan secara berkelanjutan, kami merancang balance scorecard dengan 4 perspektif. Pertama, perspektif keuangan dengan indikator profit, ROI, dan CVP. Kedua, perspektif pelanggan. Di sini kami menggunakan activity based customer costing untuk mengetahui biaya pelayanan atau cost to serve setiap pelanggan maupun channel. Ketiga, perspektif proses bisnis internal. Fokusnya adalah accounting digitalization seperti otomatisasi pencatatan cost driver dan pelaporan biaya. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Fokusnya adalah peningkatan kompetensi SDM khususnya dalam ABC dan sistem digital, sekaligus penerapan kode etik akuntan manajemen. Keempat, perspektif ini harus saling terhubung. Perbaikan proses dan kompetensi SDM diharapkan menghasilkan pelayanan yang lebih baik, efisiensi biaya, dan akhirnya meningkatkan kinerja keuangan. Agar balance scorecard tidak hanya menjadi konsep, kami menetapkan beberapa KPI prioritas. Dari sisi keuangan, perusahaan dapat mengukur ROI dan margin of safety. Dari sisi pelanggan, indikator yang digunakan adalah cost to serve untuk mengetahui berapa biaya aktivitas yang diperlukan untuk melayani pelanggan atau channel tertentu. Dari sisi proses internal, kami mengusulkan indikator ketepatan waktu, laporan biaya, dan digital capture rate, yaitu persentase cost driver yang sudah tercatat secara otomatis. Sedangkan dari sisi pembelajaran, salah satunya indikator adalah kepatuhan terhadap pelatihan dan penerapan kode etik. Dengan KPI tersebut, manajemen dapat melihat bukan hanya angka apakah perusahaan menghasilkan laba, tetapi juga faktor apa yang mendorong atau menghambat pencapaian laba tersebut. Selanjutnya, solusi berikutnya adalah accounting digitalization. Kami mengusulkan proses yang terdiri dari 5 tahap. Pertama, capture, yaitu menangkap data seperti jam mesin, setup, inspeksi, unit produksi, dan order. Kedua, integrate, yaitu mengintegrasikan data produksi, penjualan, costing, dan keuangan. Ketiga, analyze, yaitu menggunakan data tersebut untuk ABC, customer costing, CVP, dan EMA. Keempat, report, yaitu menyajikan hasil dalam bentuk dashboard KPI dan early warning. Dan kelima, act, yaitu menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan mengenai harga, efisiensi, maupun investasi. Dengan pendekatan ini, sistem akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pencatat transaksi, tetapi menjadi alat pendukung keputusan manajemen. Untuk implementasinya, kami mengusulkan roadmap selama 12 bulan. Pada 3 bulan pertama, perusahaan melakukan baseline terhadap ROI, CVP, cost driver, customer cost, dan environmental cost. Bulan keempat sampai ke-6 difokuskan pada digitalisasi dan pembangunan dashboard biaya. Bulan ke-7 sampai ke-9 dilakukan integrasi antara data produksi, penjualan costing, dan reporting. Kemudian pada bulan ke-10 sampai ke-12 dilakukan evaluasi KPI dan gap analysis.
Dari sisi tata kelola, setiap KPI perlu memiliki PIC yang jelas, dilakukan review secara bulanan untuk operasional dan secara triwulan untuk evaluasi strategis. Dengan demikian, implementasi tidak berhenti pada pembuatan sistem, tetapi dilanjutkan dengan monitoring dan perbaikan berkelanjutan. Bapak dan Ibu Direksi, berdasarkan seluruh analisis yang telah kami lakukan, terdapat 5 rekomendasi utama. Pertama, gunakan activity-based costing untuk meningkatkan akurasi produk costing. Kedua, gunakan activity-based customer costing untuk mengetahui cost to serve dan profitabilitas pelanggan. Ketiga, percepat digitalisasi cost driver dan pelaporan biaya agar informasi tersedia lebih cepat. Keempat, masukkan environmental management accounting dan efisiensi energi ke dalam sistem pengendalian biaya. Dan kelima, gunakan balance scorecard untuk memastikan seluruh keputusan tetap terhubung antara kinerja, keuangan, pelanggan, proses internal, serta SDM. Intinya, kami merekomendasikan perubahan dari sekadar mencatat biaya menjadi mengelola biaya secara strategis. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa costing bukan sekedar proses menghitung biaya. Costing harus menjadi dasar bagi manajemen untuk menentukan harga, memilih produk yang menguntungkan, mengendalikan aktivitas, meningkatkan efisiensi, dan mengambil keputusan strategis. Melalui ABC atau Activity Based Customer Costing, Accounting Digitalization, Environmental Management Accounting, dan Balance Scorecard, kami percaya perusahaan dapat membangun sistem pengendalian biaya yang lebih terintegrasi. Dengan informasi biaya yang akurat, keputusan menjadi lebih tepat, dan pada akhirnya kinerja perusahaan dapat menjadi lebih berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Direksi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.